Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai distribusi binomial. Oke, nah sebelum ke rumus-rumusnya, kita perhatikan dulu ilustrasi atau cerita berikut ya. Nah, ada Ani nih, sedang bermain spinner. Spinnernya seperti gambar yang di sebelah kanan ini ya. Nah, terus dia itu kalau memutar spinner ya dan spinnernya berhenti di warna merah, dia akan mendapatkan skor. Namun kalau berhentinya di warna putih, tidak akan mendapatkan skor. Nah, jadi di sini ya, kalau spinnernya berhenti di warna merah kan dapat skor nih. Maka kita sebut bahwa itu kejadian yang sukses. Ya, sukses mendapatkan skor jika berhenti di warna merah. Nah, sebaliknya kalau berhenti di warna putih, tadi kan nggak dapat skor tuh. Nah, maka kita sebut dia sebagai kejadian yang gagal kalau stopnya di warna putih. Nah, terus mengenai peluangnya, ini simbolnya P ya untuk peluang yang kejadian sukses. Nah, apa tadi kejadian sukses? Kalau berhenti di warna merah. Nah, bagaimana peluangnya? Nah, warna merah kita lihat di gambar ada dua ya di spinnernya. Sedangkan seluruhnya kan ada 5 bagian. Jadi 2/5. Nah, itu rumus peluang. Kalau kalian lupa diingat kembali. Peluang kejadian A sama dengan apa? Nah, NA per NS, ya kan? Banyaknya kejadian dibagi dengan banyaknya anggota ruang sampel. Nah, jadi yang warna merah ada dua, sedangkan semuanya ada 5 bagian. Nah, terus Q ini simbol untuk peluang kejadian yang gagal. Ya, jadi si P tadi yang sukses, kalau Q yang gagal. Nah, yang gagal itu kapan? Kalau berhenti di warna putih. Putihnya ada berapa tuh? Ada 3 bagian. Berarti 3/5. Peluang dari yang gagal. Oke. Ya. Percobaan memutar spinner ini kan tadi tuh ada warna merah sama putih ya, terbagi dua ya. Nah, mendapatkan warna merah kita sebut dia sukses. Kalau dapat warna putih gagal. Nah, ini terbagi dua kan, ada yang sukses, ada yang gagal. Nah, percobaan seperti ini kita sebut dengan percobaan binomial. Ya. Sesuai dengan judul materi kita tadi. Nah, ya, distribusi binomial. Binomial tuh apa sih artinya? Nah, kalau saya memahaminya, B itu dua. Ya, B itu artinya dua. Nah, jadi percobaan yang terdiri dari dua kejadian. Ya. Nah, yang kita sebut dengan kejadian sukses dan kejadian gagal. Nah, apa nanti yang jadi suksesnya? Nah, itu tergantung dari soal ya. Nah, definisinya sukses itu nanti kita definisikan sendiri tergantung dari soalnya. Tergantung dari percobaan yang diberikan. Terus apa sih hubungan dari peluang yang sukses dan peluang yang gagal? Peluang sukses tadi simbolnya P, peluang yang gagal tadi Q ya. Kalau kita perhatikan contoh yang tadi, nilai P-nya kan 2/5, sedangkan Q 3/5. Nah, kalau kalian jumlah, ini kan jadi 5/5, sama dengan 1. Nah, jadi peluang sukses atau P ya simbolnya, dan peluang gagal Q kalau dijumlah sama dengan 1. Nah, ini hubungannya. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa mencari nilai P maupun nilai Q ya. P adalah 1 kurang Q dan Q adalah 1 kurang P. Nah, sukses dan gagal itu saling berkomplement, saling berlawanan. Ya, jadi nilai peluangnya ya kalau saling berkomplement nih atau saling berlawanan dijumlah sama dengan 1. Ya, tidak lebih tidak kurang, harus pas sama dengan 1. Nah, untuk rumusnya sendiri
Saya langsung ke rumusnya saja ya. Nah, rumusnya hanya ada satu, ini kombinasi n x dikali p pangkat x dikali lagi q pangkat n min x. Nah, apa arti dari simbol-simbol ini? C itu artinya kombinasi ya. Nah, kalau kalian lupa rumus kombinasi CNR, rumusnya adalah n faktorial per n min r faktorial kali r faktorial. Nah, oke, saya kembali ke rumus tadi ya. Rumusnya hanya ada satu. N itu artinya adalah banyak percobaannya. Nah, berapa kali sih kita melakukan percobaan gitu. Nanti ada keterangannya di soal. Sedangkan X itu sebagai simbol banyak kejadian sukses. Berapa banyak sukses yang kita inginkan dari percobaan yang dilakukan. P tadi sudah disinggung ya, bahwa P itu adalah peluang kejadian sukses. Saya tulis peluang sukses gitu aja ya. Sedangkan Q adalah peluang kejadian yang gagal. Nah, mengenai sukses ataupun gagal, itu definisinya nanti kita definisikan sendiri ya, berdasarkan soalnya. Nah, terus ini ya, cara ngitungnya nanti setelah kita tentukan N, X, P, dan Q, ya kita masukkan ke rumus, kita hitung kombinasinya. Kombinasi N, X ya, pakai rumus yang ini. Nah, terus kita kali dengan peluang sukses. Nah, suksesnya tadi berapa kali sih terjadinya? Sebanyak X. Nah, jadi P-nya di pangkat X. Dikali dengan peluang gagal. Nah, gagalnya ada berapa kali? Nah, kalau banyak percobaannya ada N, terus X itu sebagai banyaknya sukses, maka banyaknya gagal itu adalah selisihnya. Nah, banyak kejadian yang gagal, yaitu N dikurang X. Nah, jadi peluang gagal adalah Q ya, di pangkat N min X. Nah, ini aja satu rumusnya ya. Oke. Nah, supaya tambah paham, saya akan jelaskan dalam bentuk soal. Nah, kalian bisa dibuka LKPD-nya ya di aktivitas 2. Oke, saya kupas dulu. Nah, ini soal yang pertama. Oke, tentukan peluang mendapatkan 3 sisi angka dalam 5 kali percobaan melempar uang logam. Nah, kita harus hati-hati ya memahami ceritanya ini. Singkat saja pertanyaannya. Nah, berapa kali sih percobaan yang dilakukan? Dalam soal, di sini sudah disebutkan 5 kali percobaan. Berarti 5. Nah, kemudian kita definisikan suksesnya apa. Nah, kalau saya menyarankan ya, suksesnya itu sesuai dengan yang ada di soal. Peluang mendapatkan 3 sisi angka. Nah, maka saya mau mendefinisikan sukses itu adalah kejadian muncul sisi angka. Muncul angka. Nah, ini ceritanya tentang melempar uang logam ya. Nah, sukses itu muncul angka. Berarti gagalnya apa? Gagalnya sebaliknya kan? Kejadian muncul gambar, sisi gambar. Nah, sebenarnya boleh kalau kalian mau dibalik ya. Suksesnya mau yang gambar, gagalnya mau yang angka. Enggak masalah, boleh aja. Cuma hati-hati. Nah, di sini dia minta 3 sisi angka. Berarti kalau kalian menganggap sukses itu gambar, berarti gambarnya ada 2. Ya kan? Nah, 5 kali percobaan. Dari 5 kali percobaan ini, nanti 3 muncul angka, 2 yang gambar. Itu kan? Nah, terserah kalian sebenarnya mau yang mana suksesnya. Ya.
Nah, tapi saya sarankan ikuti soal saja, itu lebih mudah. Tiga sisi angka. Nah, karena saya mau suksesnya itu angka, berarti suksesnya sebanyak 3 kali. Ini ya, yang angka saya anggap sukses ya. Gambar ini gagal. Nah, itu definisi dari saya. Nah, kemudian kita cari peluangnya. P dan Q-nya ya, peluang sukses, peluang gagal. Nah, untuk peluang sukses dan peluang gagal, itu jangan melihat ke N dan X. 5 sama 3-nya itu nggak ada hubungan. Ya, tidak ada kaitannya sama sekali. Nah, kemana kita mencari P dan Q? Peluang sukses dan peluang gagalnya. Nah, kalian perhatikan percobaannya. Percobaannya apa? Percobaan melempar uang logam. Nah, di dalam uang logam itu ada berapa sisi sih? NS-nya ada 2, ya kan ada 2 sisi. Nah, terus kita tadi kan sukses itu angka ya, angka. Nah, angka tuh ada berapa banyak di uang logam? Hanya ada 1. Berarti berdasarkan rumus peluang, ya rumus peluang NA per NS. Nah, banyak sisi angka ada 1, NS-nya 2. Nah, berarti 1/2. Begitupun yang gagal ya, peluang yang gagal. Peluang gagal tadi apa? Kalau muncul gambar. Nah, sisi gambar hanya ada 1. Sedangkan uang logam ada 2 sisi. 1/2. Nah, jadi nggak ada hubungannya dengan MX-nya itu ya. Ini berapa kali banyak percobaan dan berapa kali sukses yang kita inginkan. Tidak ada hubungan dengan peluang P maupun Q tuh, ya. Nah, oke. Kalau sudah lengkap kita tahu N, X, P dan Q. Nah, ini kita tinggal masukkan ke rumusnya saja, ya. Peluang mendapatkan 3 sisi angka dalam 5 kali percobaan. Nah, berarti nilai peluangnya apa? Kombinasi N, X. Kombinasi 5, 3 ya, dikali peluang P setengah dipangkat X pangkat 3. Nah, saya langsung saja ya masukkan rumusnya. Dikali Q, peluang gagal, setengah, dipangkat berapa? Nah, pangkatnya yang di sini, N dikurang X, 5 kurang 3, 2. Nah, jadi sebenarnya mudah kok dicek ya. Ini tadi suksesnya ya, atau munculnya angka. Suksesnya mau 3 kali, gagalnya berarti ada 2 kali. Sesuai dengan soal 3 sisi angka, berarti 2-nya adalah sisi gambar. Jadi kalau kita jumlahkan pangkatnya ya, 3 ditambah 2 itu sesuai dengan banyak percobaan. Sebanyak 5 tadi. Ya, percobaannya kan 5 kali kita lakukan. Nah, 3 kali yang sukses, gagalnya 2 kali. Nah, ini tinggal dihitung saja ya, kombinasi 5 3 5 faktorial dibagi 2 faktorial 3 faktorial. Yang ini dipangkatkan. Nah, ini hati-hati ya, harus ada tanda kurung. Karena semuanya mau dipangkat. Ya. Nah, jadi 1 dipangkat 3, 1. 2 dipangkat 3, 8. Terus yang ini setengah pangkat 2, 1 pangkat 2, 1. 2 dipangkat 2, 4. Nah, maknanya berbeda kalau kalian nulis seperti ini. Nah, yang kayak begini, ya, ini hanya 1 yang berpangkat 3. Jadinya 1/2. Nah, jadi tidak sama dengan 1/2 pakai kurung dipangkat 3. Nah, ini beda artinya, ya. Jadi hati-hati dalam menulis, ada kurungnya. Oke, nanti faktorialnya kita uraikan ya habis ini. Bentar, saya hapus dulu. 5 faktorial kita uraikan. 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3. Nah, saya stop sampai sini aja ya. 3 faktorial. 2 faktorial 2 kali 1. 3 faktorialnya saya tetap saja. Nah, ini sama, bisa dicoret. Ya kan?
1/8 dikali 1/4. Nah, ini sudah saya kalikan aja ya. 1/32. Nah, terus kita sederhanakan apa yang bisa. 4 dengan 2. Bisa nih jadi 2. Berarti 5 kali 2 10 per 32. Nah, itu 10 kali 1 10 kan. Sehingga penyebutnya tinggal 32. Kalau mau disederhanakan lagi bisa bagi 2 semua. 5 per 16. Nah, itu sudah paling sederhana ya. Nah, jadi jawabannya adalah 5 per 16. Oke, semoga bisa dipahami ya contoh yang pertama. Jadi, disarankan ditulis definisi sukses dan gagalnya itu, supaya kita tidak hilap. Oke, sekarang kita lanjut ke soal kedua. Contoh yang kedua. Nah, ini soal yang kedua. Suatu dadu dilemparkan sebanyak 6 kali. Oke, jadi di sini percobaannya adalah melemparkan dadu ya. Nah, banyak melakukan percobaannya berapa? Sebanyak 6. Nah, jadi itu sudah sangat jelas ya. 6 kali kita. Ini berarti sebagai N-nya. Nah, N-nya 6 kali. Oke, tentukan peluang munculnya angka 5 sebanyak 2 kali. Nah, oke, berarti kejadian munculnya angka 5 ini saya anggap dia sebagai kejadian sukses. Ya, munculnya angka 5 itu sukses. Nah, berarti yang gagal apa? Yang gagal berarti kejadian muncul yang bukan 5. Ya, yang bukan angka 5. Nah, saya tulis kayak gini aja ya. Nah, munculnya angka 5 pengen berapa kali? 2 kali. Nah, berarti suksesnya 2 kali. Maka si 2 itu sebagai X-nya. Ya. Nah, oke. Ini kita daftar ya. M-nya 6, X-nya 2. Nah, sekarang kita cari P dan Q. Peluang sukses dan peluang gagal. P-nya berapa P-nya? Nah, nggak ada hubungan dengan nilai N dan X. Oke, hati-hati ya mencari P dan Q. Ini tidak ada hubungan dengan N dan X. Nah, jadi kembalikan ke percobaannya tadi. Ini kan tentang melempar dadu. Nah, dadu ya, satu buah dadu itu kan NS-nya ada 6. Ada 6 sisi ya. Munculnya angka 5. Nah, di dalam dadu, ini saya tuliskan ya, ruang sampelnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, angka 5-nya ada berapa buah nih? Ada satu saja kan? Nah, berarti nanti peluangnya adalah 1/NS6. Nah, ya, banyak kejadian suksesnya. Yang 5 nih tadi, hanya ada satu. Jadi 1/6. Nah, sedangkan yang gagal itu yang bukan angka 5. Jadi 1, 2, 3, 4, dan 6. Sebanyak 5 angka. Nah, berarti peluangnya 5/6. Nah, gitu ya. Atau bisa juga kalian mencari Q itu dari 1 - P. Jadi 1 dikurang 1/6. Jadinya 5/6. Nah, itu ya. Oke, kalau sudah lengkap nilai N, X, P, dan Q, maka kita bisa menentukan peluangnya. Nah, peluangnya bagaimana? Kita pakai binomial tadi, kombinasi NX, kombinasi 6, 2, P 1/6. Jangan lupa diberi kurung, di pangkat berapa? Di pangkat 2. Ya, karena kita suksesnya 2 kali. Nah, munculnya angka 5 sebanyak 2 kali. Jadi pangkat 2. 5/6, ini yang gagalnya ya, yang Q-nya. Berapa kali gagal? Berarti ada 4. Jadi dari 6 kali percobaan, ada 2 sukses dan 4 gagal. Nah, ini tinggal kalian hitung seperti yang tadi ya. Nah, kombinasi 62, 6 faktorial per
6 dikurang 2, 4 faktorial, 2 faktorial. Terus yang ini dipangkat, 1 pangkat 2, 1, 6 pangkat 2, 36. 5 dipangkat 4, 625 per 6 pangkat 4. Sebentar. 6 pangkat 4-nya 1296. Nah, kalau diperlukan kalkulator silahkan ya, tapi bagusnya hitung manual kalau bisa. 6 faktorial saya uraikan. 6 kali 5 kali 4 faktorial. 4 faktorial, saya tetap aja 4 faktorialnya. 2 faktorialnya 2 kali 1. Nah, terus yang ini kita kali nih. 625 per, kita kali juga penyebutnya, jadi 46.656. Oke, kembali ke bagian faktorialnya. Ini ada yang sama. Jadi saya coret. 6 dengan 2 bisa disederhanakan ya. 6 bagi 2, 3. Nah, jadi ini. Tinggal sedikit lagi. 3 kali 5 dikali 625. 9.375. Penyebutnya masih sama ya, 46.656. Nah, seperti itu. Kalau dalam bentuk pecahan biasa. Kalau mau jadi desimal, silahkan saja dicek, bisa dengan kalkulator 0,2. Nah, itu. Kalau dibulatkan satu desimal ya. Kalau mau lebih silahkan dicek aja kalkulatornya 0,2000938. Nah, dan seterusnya. Banyak itu desimalnya lagi ya. Kalau mau ditulis semua silahkan aja. 7. Nah, ya. Atau 0,2 saja juga boleh. Oke, ini contoh yang kedua. Nah, jadi yang penting tuh kalian tidak hilap dalam menentukan N, X, P, dan Q ya. Nah, banyak yang hilap tuh di sini. P sama Q. Jadi mencari P dan Q itu kembalikan ke percobaannya. Ya, tidak ada hubungan dengan NX. Ini dibiarkan aja sudah. Nah, nggak ada hubungannya dalam mencari PQ. Oke, semoga jelas ya. Oke, berikutnya soal yang ketiga. Soal nomor 3, Anton adalah seorang pemanah. Peluang Anton memanah tepat sasaran di tengah adalah 3/5. Berapa peluang Anton memanah tepat sasaran? Yang bagian A, tepat 6 kali dalam 10 kali percobaan. Oke, kita jawab yang nomor 3A dulu ya. Nah, jadi banyak percobaan, di sini sudah sangat jelas, 10 kali percobaan. Berarti N-nya 10. Terus X-nya berapa? Nah, sebelum itu kita definisikan dulu ya, suksesnya apa sih? Nah, suksesnya kalau mengikuti soal, memanah tepat sasaran di tengah. Ya, ini adalah kejadian yang sukses. Oke, jadi kita anggap kalau tepat sasaran itu sukses. Nah, di dalam soal ini tepat 6 kali. Berarti tepat sasarannya 6 kali. X-nya 6. Ya, suksesnya 6 kali. Nah, terus P dan Q-nya peluang sukses. Nah, di dalam soal juga sudah ada nih. Peluang Anton memanah tepat sasaran di tengah. 3/5. Nah, berarti itu udah P-nya tuh. Ya, 3/5. Nah, sedangkan Q bisa kita hitung dengan 1 kurang P. 1 kurang 3/5. 2/5. Nah, dah. Oke. Nah, sekarang siap sudah dimasukkan ke dalam rumusnya. Kombinasi N-nya 10, X-nya 6 ya. 6 kali sukses dalam 10 kali percobaan. Terus nilai peluang sukses 3/5
Sebanyak berapa kali tadi suksesnya? Suksesnya 6 kali. Dikali Q. Q-nya 2/5. Nah, 2/5 dipangkat 10 kurang 6. 4. Nah, nanti silahkan aja dihitung ya. Hitung sendiri. Nah, jadi dalam perumusan ini, 3/5 tadi yang sukses ya. Nah, itu berpangkat 6 karena suksesnya 6 kali. Terus yang Q 2/5, Q-nya 2/5, ini yang gagal. Nah, gagalnya berarti sebanyak 4 kali. Ya, sehingga kalau kita jumlah 6 tambah 4 adalah 10. Nah, sesuai banyaknya percobaan, ada 10 kali tadi. Nah, oke, semoga jelas ya. Hitungannya silahkan dilanjutkan sendiri. Oke, bagian B. Minimal 8 kali dalam 10 kali percobaan. Nah, ada kata-kata minimal. Itu sama saja dengan paling sedikit. Nah, jadi dia suksesnya paling sedikit 8. 10 kali percobaan ini sudah sangat jelas ya, dia sebagai M-nya, itu 10. Nah, cuma yang banyak suksesnya itu harus kita teliti nih kata-katanya. Paling sedikit 8. Nah, berarti boleh lebih ya. Nah, boleh lebih. Berarti suksesnya boleh 9 kali. Boleh juga 10 kali. Nah, jadi dalam 10 kali percobaan tuh sukses semua tuh boleh. Nah, tapi kalau kita nulisnya 7, 7 kali sukses. Nah, ini salah ya. Nah, saya hapus ya 7. Kenapa 7-nya nggak masuk? Karena kan harusnya paling sedikit 8. Paling sedikit. Ya, berarti kalau kurang daripada itu kan tidak bisa. Jadi ini ada beberapa kasus ya. 8, 9, dan 10. X-nya itu yang beberapa macam. Nah, untuk nilai peluang sukses sudah jelas di soal 3/5. Sedangkan gagalnya berarti 2/5 ya. Hampir mirip lah, persis dengan yang bagian A tadi. Nah, bedanya hanya di X-nya. Nah, karena X yang ada beberapa buah, maka ngitungnya nanti kalian menyesuaikan nilai X-nya. Ini ada 3 macam ya, 8, 9, 10. Nah, berarti C 10,8. Peluang sukses 3/5 dipangkat 8. 8 kali sukses dikali Q 2/5 berpangkat 2. Nah, tinggal nanti dihitung ya, hitung aja manual berapa. Nah, ini yang kejadian pertama. Apa? Eh, yang pertama tadi kasus yang 8 kali sukses. Terus berikutnya C 10,9. Nah, ini yang 9 kali sukses. Berarti kali 3/5 dipangkat 9. Dikali 2/5 berpangkat 1. Nah, silahkan dihitung lagi. Terus terakhir kombinasi 10 10. Nah, ini kalau 10 kali suksesnya. Berarti 3/5 dipangkat 10. Sedangkan 2/5 pangkatnya adalah 0. Nah, itu ya. Nah, dihitung masing-masing jawabannya ya, dihitung masing-masing, baru nanti diapain? Kita jumlahkan. Gitu. Nah, oke, ini nanti dihitung masing-masing. Silahkan gunakan kalkulator ya. Insya Allah kalau tidak salah pencet di kalkulator, insya Allah dapat seperti ini. Nah, mau dibulatkan silahkan. Ya, semakin banyak desimalnya sebenarnya semakin akurat. Ya. Jadi saya sarankan desimalnya di belakang koma itu 3 atau 4. Nah, gitu. Hati-hati dalam pembulatannya ya. Nah, nanti hitung masing-masing, baru dijumlahkan. Nah, jumlahnya inilah yang jadi jawabannya. Ya, jadi peluang suksesnya minimal 8 kali dalam 10 kali percobaan adalah 0,1672.
Oke, itu untuk nomor 3B. Oke, berikutnya yang nomor 4. Nah, nomor 4 ini si David. Nah, David adalah seorang pemain sepak bola. Nah, peluang David mencetak gol adalah sepertiga. Nah, berarti di soal ini sudah sangat jelas ya. Peluang mencetak gol sepertiga. Nggak perlu mikir lagi kita. Nah, kita anggap aja mencetak gol itu adalah kejadian yang sukses. Ya, kita anggap mencetak gol adalah sukses. Nah, maka sepertiga ini berarti sebagai P-nya, peluang sukses. Nah, terus berapa peluang David mencetak gol? Tepat 4 kali. Nah, mencetak golnya berhasil 4 kali. Berarti dia sebagai X-nya nih. 4 kali ya suksesnya dalam 5 kali percobaan. Nah, 5 kali percobaan itu berarti sebagai N-nya. Nah, X-nya 4, N-nya 5. Nah, terus P-nya tadi sudah jelas ya, sepertiga. Nah, tinggal kita cari Q-nya berapa. Q tadi adalah peluang gagal. Kalau sepertiga sukses, maka gagalnya adalah 1 dikurang 1/3. 2/3. Nah, oke, ini sudah siap kita masukkan ke dalam rumusnya. C, N-nya 5, X-nya 4. Terusnya 4 saya tulis. Nah, C 5,4. Terus dikali peluang sukses sepertiga, pangkat berapa? Pangkat 4. Karena suksesnya 4 kali. Dikali 2/3. Ini peluang yang gagal. Gagalnya berapa kali? Nah, kalau 4 kali sukses, maka gagalnya sebanyak 1 kali. Ya kan? Nah, sehingga kita bisa cek 4 tambah 1 sama dengan 5. Ya, sesuai banyaknya percobaan. Nah, ini tinggal dihitung saja. Kombinasi 5 4 itu 5. Ini sepertinya nggak perlu kalkulator ya, bisa nih. 1 pangkat 4 1, 3 pangkat 4 81. Terus di sini 2/3-nya pangkat 1, aman, 2/3. Nah, 5 kali 2, 10. Penyebutnya 81 kali 3, 243. Nah, sudah. Kayak gini aja ya, 10/243. Kalau mau jadi desimal, silahkan. Berarti perlu kalkulator mungkin. Nah, oke, lanjut ke bagian B. Nah, di soal B ya, David mencetak golnya maksimal 3 kali. Nah, kata maksimal ini sama artinya dengan paling banyak. Kalau yang tadi ya nomor sebelumnya minimal. Minimal artinya paling sedikit. Nah, di soal ini maksimal, paling banyak. Berarti suksesnya berapa kali? Paling banyak 3. Bolehkah lebih dari 3? Misalkan 4 suksesnya. Nah, tidak bisa ya, karena paling banyaknya 3 aja. Nah, berarti nggak boleh 4. Tapi kita turun ke bawah. Ya. Nah, jadi banyak suksesnya menurun nih. 2. Boleh kan kalau 2 atau 1? Ya. Atau 0. Tidak ada sama sekali yang sukses. Oh iya, ini supaya sama dengan di LKPD, nanti saya edit ya di sini. Harusnya ini saya ralat. Nah, itu tidak, bukan 3, ini seharusnya saya ganti nih, supaya sesuai dengan LKPD kalian. Nah, ini ganti maksimal 2 kali, ya, maksimal 2 kali. Nah, sehingga kalau maksimal 2 kali, berarti nanti X-nya atau banyaknya sukses, itu yang boleh 2, 1, dan 0. Ya, boleh pas 2 kali sukses, lalu menurun 1 kali sukses, terus 0 suksesnya, alias tidak ada sama sekali yang sukses. Nah, jadi nomor 4B ada ralat ya di sini. Oke, dalam 5 kali percobaan. Nah, berarti ini sebagai N-nya. N-nya sudah jelas 5 kali. Nah, mengenai peluangnya, tadi tidak ada perubahan ya. Sukses atau mencetak golnya sepertiga, maka gagalnya 2/3.
Nah, sekarang kita menghitung pakai rumus tadi, rumus binomial. Nah, tapi ada beberapa kali jadinya. Karena nilai X-nya kan ada beberapa buah nih. Nah, kita mulai dari yang dua dulu ya. NX, kombinasi 5 2. Nah, ini artinya 2 kali sukses. Dikali P, P-nya sepertiga, di pangkat 2. Suksesnya 2 kali. Berarti gagalnya sebanyak 3 kali. Ya kan? 2 per 3 di pangkat 3. Nah, nanti ya kita hitung. Terus kasus berikutnya kombinasi 5 1. Nah, yang dua sudah, terus satu lagi. Artinya satu kali suksesnya. Sepertiga di pangkat 1, gagalnya berarti sebanyak 4. Ya kan? Satu kali sukses, 4 kali yang gagal. Dalam 5 kali percobaan. Nah, gitu ya. Kombinasi yang terakhir kasus yang 0. Berarti kombinasi 5 0. Gak ada sama sekali suksesnya. Nah, berarti sepertiga di pangkat 0, 2 per 3 di pangkat 5. Nah, gagal semua. 2 per 3 pangkat 5. Nah, sekarang siap kita hitung. Kombinasi 52, 10. 1 per 9. Kali 8 per 27. 80 per 243. Terus yang ini kombinasi 51. 5 sepertiga karena pangkat 1 aja. Terus ini di pangkat 4. 16 per 81. 80 per 243. Nah, kombinasi 50 itu 1. Sepertiga pangkat 0 juga 1. Terakhir 2 per 3 pangkat 5. Ini 3 ya. Ih, jelek. Bentar. Oke, 3 di pangkat 5, 243. Oh ya, 2-nya belum saya pangkat. 2 pangkat 5, 32. 32 per 243. Nah, udah dihitung masing-masing ya, sudah selesai. Baru terakhir diapakan? Kita jumlahkan. Nah, kita jumlah nih, dijumlahin. Nah, atau kita hitung di sini aja ya. Nilai peluangnya adalah 80 per 243 tambah 80 per 243 terakhir 32 per 243. Nah, ini penyebutnya sama semua kan? 243. Nah, berarti tinggal pembilangnya aja kita tambah. Nggak perlu menyamakan penyebut, udah aman nih. 192. Nah, 192 per 243. Nah, selesai sudah. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, hati-hati dengan kata-kata minimal dan maksimal. Jadi ini biasanya yang menjebak. Nah, minimal sama saja dengan paling sedikit, sedangkan maksimal itu artinya paling banyak. Nah, jadi kita daftar dulu apa saja sih kasusnya yang boleh itu apa. Nah, ini nanti berpengaruh terhadap nilai X-nya ya. Ini harus kita daftar. Ya, jadi X-nya itu banyak gitu, bukan satu kasus saja. Nah, jadi harus teliti di sana ya. Nanti setelah kalian daftar seperti yang tadi, X-nya apa aja, nah itu dihitung masing-masing. Masuk ke rumusnya masing-masing, dihitung-hitung-hitung, terakhir nanti jumlahkan ya. Karena ada beberapa kasus kan. Oke. Nah, demikian ya. Semoga bisa dipahami tentang distribusi binomial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.